syarat utamanya adalah punya prestasi, namanya juga peningkatan prestasi akademik. Prestasi ini macam-macam, nggak harus prestasi juara. Kalian aktif di organisasi, entah itu sebagai ketua BEM, BEM fakultas atau BEM universitas, itu biasanya juga mempunyai peluang besar untuk mendapatkan beasiswa PPA. Nah, lumayan kan, aktivis tapi dapat beasiswa juga. Terus kalau saya itu beasiswa PPA-nya nggak dari kampus, tapi dari LL atau Kemenristek Dikti langsung. Karena uh, kalau misalnya kita ikut Mawapres, yang lolos di sebuah atau perwakilan universitas secara langsung akan dapat kuota tambahan. Kalau dari LLDikti itu kan memberi kuota masing-masing per univ biasanya sekitar 70 atau 90-an mahasiswa per universitas. Itu seleksinya agak susah sih karena nanti yang menentukan fakultas gitu kan. Biasanya per dipilih 6 atau 7 gitu. Tapi kalau dari Mawapres dia akan otomatis langsung mendapatkan beasiswa PPA dari Dikti. Gitu, enak banget. Nah, makanya ikut Mawapres biar dapat PPA secara otomatis gitu. Nah, setelah kalian lulus nih, sekarang kita bahas tentang menaklukkan LPDP. LPDP itu nanti ada dua, ada LPDP dalam negeri, ada LPDP luar negeri. Kalau saya kebetulan ambilnya dalam negeri karena banyak pertimbangan yang nanti mungkin insya Allah S3-nya baru akan ambil luar negeri. Nah, saya mendapatkan beasiswa LPDP di bulan Desember kemarin tahun 2019, cuman mulai kuliahnya Agustus ini. Untuk seleksinya nanti ada beberapa tahapan, ada 3 tahapan, berkas, tes komputer, dan wawancara. Syarat utamanya yang pertama adalah prestasi akademik. Prestasi akademiknya adalah skor TOEFL. Tadi saya bilang kan ya, bahasa Inggris itu sangat penting sekali untuk yang mau lanjut S2. Biasanya mau sidang aja diminta skor TOEFL, apalagi mau beasiswa. Untuk skor TOEFL-nya, kalau yang S3 dia adalah skornya 550, tapi kalau mau lanjut S2 cukup 500 aja untuk dalam negeri. Kalau luar negeri berarti ambilnya adalah IELTS. Syarat ini bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu karena biasanya tiap tahun peraturannya berubah ya, nanti bisa dicek di webnya langsung, nanti di slide selanjutnya juga ada alamat webnya, saya sertakan juga di PPT-nya. Oke, kemudian ada IPK. IPK-nya adalah untuk yang mau lanjut S2, nggak tinggi kok, IPK-nya cuma 3,00 aja. Kemudian untuk yang S3, IPK-nya 3,25. Masih memungkinkan untuk diraih gitu. Ini juga beda-beda, kadang 3,00, kadang juga pernah LPDP mensyaratkan 2,75 itu cukup. Jadi tergantung kebijakan LPDP tiap tahun. Kemudian prestasi non-akademik. Prestasi non-akademik ini macam-macam, boleh dari organisasi, boleh dari juara-juara, boleh juga dari pengabdian masyarakat. Organisasi aja dihargai tuh, makanya untuk anak-anak UKKI ini bisa tuh daftar LPDP karena kalian udah masuk ke aktivis organisasi. Kemudian yang terakhir adalah kelengkapan berkas. Kelengkapan berkasnya adalah ijazah, berarti udah lulus dulu, didapat ijazah, transkrip nilai, terus ada surat keterangan bebas narkoba. Surat keterangan bebas narkoba ini bisa kalian dapatkan di rumah sakit di tiap wilayah itu ada. Biasanya masa berlakunya itu 1-6 bulan. Jadi kalau kalian mau tes itu mending pas ketika udah dibuka pendaftaran gitu, biar nggak di luar sana. Terus surat keterangan sehat. Kalau surat keterangan sehat mending dari puskesmas gitu aja, karena dia akan lebih murah. Surat keterangan sehat boleh dari puskesmas aja. Terus ada surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini ada 2 orang atau 2 dosen. Kemudian yang terakhir ada proposal study sama rencana study. Nah, nanti saya jelaskan bedanya proposal study sama rencana study. Oke, next slide. Ini ya, untuk kelengkapan berkasnya tadi ada kan proposal study sama ada rencana study. Nah, untuk proposal study ini, dia membahas tentang kenapa pilih prodi itu dan universitas itu. Misalnya contoh, saya kan pilih prodi biologi subtopik botani di Universitas
Gajah Mada. Dijelaskan alasannya. Saya memilih biologi karena S1 saya pendidikan biologi. Kenapa kalau saya nggak ambil pendidikan, malah ambil biologi murni? Karena skripsi saya juga dulu murni biologinya. Kemudian artikel-artikel ataupun penelitian yang saya lakukan, baik itu PKM, di jurnal ataupun di seminar, itu adalah murni semua, dijelaskan. Kemudian kenapa ambil di UGM? Karena di UGM dia biologi itu punya fakultas sendiri. Kalau univ lain biasanya biologi kan masuk ke fakultas MIPA, jadi gabung sama fisika, kimia dan sebagainya. Tapi kalau UGM dia ambilnya sendiri fakultas biologi. Jadi dia fakultasnya tersendiri. Gitu. Saya jelasin di proposal tadi. Terus dijelasin juga apa namanya? Nanti setelah lulus mau jadi apa? Itu di proposal tadi. Jadi ada poin-poin pentingnya itu. Kemudian kalau di rencana studi itu penjelasannya adalah tentang mata kuliah apa saja yang akan kalian ambil tiap semester. Di web kampusnya itu pasti udah ada. Misalnya di semester 1 kalian akan ambil apa? Semester 2 apa aja, berapa SKS itu dijelaskan, dibikin pas. Kemudian ada silabusnya juga, tinggal download di web kampus. Itu bedanya proposal sama rencana studi. Nanti kalian bikin dalam bentuk Word, terus di-convert ke PDF. Ada dua, proposal sama rencana studi, dengan isi dan poin-poin yang beda-beda. Oke, sekarang tahapannya. Next slide. Selanjutnya, oke. Untuk seleksi LPDP, tahapannya nggak susah, cuma ada 3 aja. Yang pertama administrasi atau berkas. Tadi ya, udah saya jelasin ya, administrasi atau berkas, ada transkrip, proposal studi, rencana studi, surat-surat, dan sebagainya. Kemudian nanti kalau lolos, jadi itu berkasnya itu ada webnya. Jadi ada bikin akun dulu, akun LPDP. Itu di bawahnya ada ya, http www.lpdp.kemenku, bisa dilihat di situ. Itu nanti bikin akun di situ, kalau udah ada info pembukaan, itu bisa bikin akun. Terus kalau udah bikin akun, kita upload semua berkas-berkasnya. Nah, setelah upload, kita nunggu tuh pengumuman. Kalau udah ada pengumuman, ada keterangan selamat Anda lolos seleksi administrasi, setelah itu akan masuk seleksi selanjutnya. Tahap 2, namanya substansi. Substansi ini seleksinya berbasis komputer. Jadi nanti akan LPDP itu punya tempat-tempat tertentu yang akan dijadikan seleksi. Kalau di tahun saya Semarang belum ada, jadi yang terdekat saya ambil tes di Jogja. Waktu itu di Kementerian Gedung Keuangan Negara, GKN, Gedung Keuangan Negara Daerah Jogja, saya di situ. Nggak cuma Jogja aja, macam-macam ada di Jogja, ada Bandung, Surabaya. Nanti kalian bisa milih yang terdekat dengan tempat kalian. Kalian harus datang langsung karena tesnya disediain komputer di sana langsung. Ibaratnya kayak tes CPNS gitu. Nah, tes seperti ini ada 3 macam. Pertama TPA, tes potensi akademik, sama persis kayak CPNS gitu, kayak tes IQ gitu. Terus yang kedua adalah tes kepribadian. Tes kepribadian soalnya cerita, gampang banget, semuanya pilihan ganda. Kalau salah nggak ada minus, jadi isi semuanya. Salah tidak minus. Terus yang terakhir adalah essay on the spot. Essay on the spot ini nanti akan ada topik tertentu. Tiap orang beda-beda. Topiknya terserah dari LPDP. Biasanya topiknya itu adalah tentang berita terkini. Nah, setelah dikasih topik tertentu itu, jadi esainya itu ya bukan sesuai prodi tapi sesuai dengan berita terkini. Misalnya kayak dulu saya kan berita terkininya tentang yang RUU, demo RUU itu. Terus kemudian ada stunting kayak gitu-gitu. Nah, itu nanti kalian diberi waktu 30 menit untuk membuat esai. Tidak dibatasi berapa kata, berapa paragraf. Jadi terus kalian bikin esainya. Kemudian setelah lolos tahap kedua, tahap ketiga, wawancara. Wawancaranya juga datang langsung. Waktu itu saya wawancara di Jogja. Wawancaranya ini nanti dengan 4 komponen atau 4 pihak. Yang pertama adalah akademisi. Akademisinya itu adalah yang sesuai dengan prodi kita. Berarti saya waktu itu akademisinya adalah akademisi biologi. Dia akan menanyakan tentang topik tesis kita. Jadi kan di rencana studi ada kan topik tesis kita. Kita tuh bener-bener udah siap atau belum tuh mau kuliah S2, udah punya gambaran atau belum tuh tentang penelitian kita. Itu penelitiannya nggak wajib dilaksanakan ketika kuliah, boleh berubah setelah kalian kuliah, tapi seenggaknya kalian udah punya bayangan kira-kira
nanti kalian akan menilai apa, itu kayak menilai kalian tuh bener-bener udah ready untuk kuliah gitu. Terus yang kedua adalah psikolog. Psikolog itu nanti akan menilai gimana cara menjawab kita, apakah kita grogi atau enggak, kita jujur atau enggak, bohong atau enggak, kesiapan mental kita. Terus biasanya ada pertanyaan kayak gini, apa namanya, keberhasilan dan keberhasilan dan kegagalan terbesar dalam hidup kayak gitu. Masih banyak pertanyaan lainnya sih, tapi biasanya pasti tanya itu, keberhasilan dan kegagalan dalam hidup. Kemudian yang ketiga adalah tim LPDP. Terus yang terakhir adalah BIN, Badan Intelijen Negara. BIN ini dia akan mewawancara tentang nilai cinta tanah air kita, tentang kebangsaan. Misalnya ditanya, uh, Pancasila itu ada di alinea keberapa ya, kayak gitu. Terus kalau kamu udah nerapin atau belum, kamu pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari apa aja, kayak gitu. Jadi lebih ke kita tuh cinta atau enggak sama Indonesia. Masa kita udah dibiayai negara tapi kita enggak cinta, padahal uang yang dikeluarkan LPDP itu banyak sekali gitu. Kalau udah akhirnya lolos, cukup 3 tahapan aja untuk bisa menaklukkan LPDP. Nanti selengkapnya bisa dicek panduan di situ. Oke, next selanjutnya. Nah, ini motivasi buat kalian ya. Jadi LPDP itu tadi sudah saya bilang, dia adalah beasiswa dengan dana yang amat sangat besar sekali. Entah kalian di dalam negeri ataupun kalian di luar negeri. Dari awal kalian sebelum masuk sampai kalian lulus wisuda, semuanya didanai. Biayanya dibagi dua, ada dana pendidikan dan biaya pendukung. Dana pendidikan buat dari dana pendaftaran, ibaratnya kayak uang gedung, seleksi, itu didanai LPDP. Kemudian dana SPP. Dana SPP tergantung besaran universitas. Kalau misalnya universitasnya mensyaratkan 35 juta, kamu akan dapat 35 juta per semester. Kalau universitasnya ternyata SPP-nya 50 juta, kamu juga akan dapat 50 juta. Jadi full SPP ditanggung oleh LPDP. Kemudian dana tunjangan buku. Dana tunjangan buku setiap tahun adalah 10 juta. Itu untuk beli buku aja. Kalau sisa dikembaliin atau enggak? Sisanya untuk kalian. Untuk kebutuhan hidup kalian. Terus habis itu ada namanya dana tesis. Penelitian tesis ini kayak skripsi gitu ya. Itu bisa mencapai 25 juta. Terus ada biaya publikasi dan sebagainya. Semuanya dapat dana. Kemudian kalau misalnya kita ngekos ada dapat biaya bulanan, nggak dapat. Di situ ada biaya bulanan. Biaya bulanan itu akan dikasihkan tiap bulan, kalian akan mendapatkan uang bulanan. Tiap negara ataupun tiap provinsi beda-beda. Misalnya kayak Jakarta, terus kayak ibu kota gitu Bandung, itu per bulan ini untuk uang jajan aja ya, per bulan itu 4 juta rupiah. Terus kalau misalnya kayak di luar negeri, berarti ya besarannya ditentukan. Misalnya kayak di Australia itu per bulan bisa mencapai 11 juta. Karena nilai dolar di sana kan tinggi gitu. Terus dana kedatangan. Pertama kali kalian datang atau dana pindahan ke kos juga akan dana diri. Jadi kalau misalnya di total, ini sebagai motivasi kalian agar kalian punya keinginan biar mau untuk beasiswa. Kalau kalian di dalam negeri, beasiswa yang kalian dapatkan itu kurang lebih hampir mencapai 300-an juta. Kalau kalian di luar negeri bisa sampai 800 atau bahkan bisa sampai 1M kalau kalian kuliahnya di Columbia University kayak si Tasha Kamila yang biaya per semester kuliah mahal banget. Jadi dia mendapatkan dana 100%. Khusus untuk yang S3 dan udah menikah, biaya keluarga, istri dan anak-anaknya pun juga akan ditanggung oleh LPDP. Enak banget kan ya? S2 didanai, S3 didanai, istri dan anak-anaknya pun juga ikut didanai. Jadi keluarganya didanai juga. Kalau untuk S3 nih, kalau S2 dananya untuk diri kita sendiri gitu. Jadi gimana? Udah mulai pada berminat ikut seleksi beasiswa LPDP, beasiswa paling kece di Indonesia? Silakan disiapkan berkas-berkasnya, silakan disiapkan persyaratannya. Oke, selanjutnya next slide. Nah, ini quote terakhir ya. Jadi sebelum penutup tanya jawab, ada quote, silakan baca. Intinya
kita jangan mundur atau jangan takut sebelum melangkah. Kita harus berani mengambil tindakan, berhasil atau enggak itu urusan terakhir. Yang penting setelah kita melangkah, kita melakukan yang terbaik. Asalkan ada usaha, ada ikhtiar, diiringi dengan doa, usaha maksimal, diiringi dengan doa, insya Allah kita pasti akan mencapai apa yang kita inginkan. Kita akan bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Oke, untuk materinya mungkin cukup. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator, bisa untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Mbak Irma atas pemaparan materinya. Alhamdulillah, materi kedua kali ini sudah selesai. Sangat bermanfaat sekali ya buat kita semua. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Teman-teman yang ingin bertanya bisa di kolom chat meet. Nama, terus asal instansi dan pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya boleh bertanya kepada Mbak Irma. Iya, boleh silakan. Sebenarnya yang memotivasi Mbak Irma untuk ikut di program beasiswa itu apa Mbak? Biar teman-teman itu termotivasi juga gitu Mbak untuk ikut beasiswa itu sendiri. Oke, yang memotivasi saya pertama karena saya cita-citanya pengennya adalah menjadi akademisi dosen, di mana dosen itu syarat minimalnya adalah S2. Nah, padahal biaya S2 itu nggak murah dan biayanya sangat mahal sekali. Dan saya juga nggak mau merepotkan orang tua karena saya udah dewasa ya, udah lulus S1. Makanya saya berkeinginan untuk mencari beasiswa. Karena di S1 juga saya alhamdulillah dapat beasiswa, saya berkeinginan di S2 ataupun S3 saya juga pengen mendapatkan beasiswa. Dan saya pengennya beasiswanya adalah beasiswa yang penuh. Beasiswa penuh ini berarti beasiswa yang mendanai nggak cuma SPP aja, tapi dari biaya hidup, biaya penelitian, biaya tesis, sampai biaya publikasi, bahkan sampai biaya wisuda. Itu yang memotivasi saya agar saya bisa meraih gelar yang tinggi, agar saya bisa berkontribusi, tapi juga tidak merepotkan orang tua. Kemudian kenapa saya ambil LPDP? Yang pertama, LPDP ini dananya terbanyak dan paling bergengsi. Kemudian LPDP itu dia ada yang namanya bukan mensyaratkan sih, tapi dia akan dibina agar kita berkontribusi untuk negara. Karena dia kan biayanya adalah dari keuangan negara. Nanti setelah kita lulus akan ada grup-grupnya yang nantinya kita akan dibina agar kita benar-benar mampu bisa berkecimpung dan berkontribusi ke negara. Itu yang memotivasi saya biar beasiswanya itu nggak berhenti setelah S2 tapi bisa berkelanjutan untuk selanjutnya tetap bisa berkontribusi gitu. Terima kasih Mbak Irma atas jawabannya. Sangat memotivasi sekali untuk kita semua biar kita bisa seperti Mbak Irma tentunya. Ini ada
pertanyaan dari Siska dari Universitas PGRI Semarang. Kan tadi kalau ikut beasiswa setidaknya punya prestasi. Sedangkan jika selama kuliah jarang ikut kegiatan kampus, sementara sekarang sudah semester akhir tinggal skripsi, apakah masih bisa memungkinkan untuk ikut beasiswa LPDP? Kalau memang bisa, apa saja yang perlu dipersiapkan? Silakan Mbak Irma untuk menjawab pertanyaan itu. Kalau misalnya udah terlanjur semester akhirnya, padahal di semester awal belum sempat ikut gitu kan, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya prestasi itu dia bukan yang syarat wajib, tapi dia ada poinnya. Yang syarat wajibnya adalah berkasnya tadi, TOEFL, transkrip IPK, kemudian ijazah, surat bebas narkoba, surat rekomendasi, surat sehat. Itu adalah syarat wajib yang harus diupload. Tapi nanti ketika kalian buka akunnya, itu nanti ada kayak poin tambahan, misalnya riwayat prestasi dari SD, SMP, SMA, itu dinilai. Jadi kalian itu ya, jangan salah paham, prestasinya bukan cuma di S1 aja. Prestasi ketika LPDP itu dinilai dari kalian SD. Jadi nanti itu ada kolom-kolom SD kalian di mana, masuk SD kapan, lulus kapan, di SD ikut apa aja, SMP juga ya, ikut organisasi apa aja, lulus kapan, kalian pernah tinggal kelas atau enggak nih selama SD, SMP, SMA, ikut OSIS atau enggak, pramuka atau enggak, kayak gitu. SMA juga gitu. Jadi untuk yang semester akhir tetap boleh ikut. Yang perlu dipersiapkan yang paling utama adalah TOEFL. Karena kalau ijazah, transkrip, surat-surat sehat gitu kan otomatis kalian bisa menyiapkan dengan mudah kan ya. Tapi kalau TOEFL dia emang butuh persiapan. Saya dulu sebelum tes TOEFL aja saya persiapan untuk belajar TOEFL 1 bulan. Nah, yang perlu kalian persiapkan adalah gimana kalian biar bisa dapat TOEFL minimal 500 untuk mendaftar beasiswa LPDP gitu. Jadi yang utama adalah TOEFL, udah itu aja. Yang lainnya berkas-berkas nanti sambil jalan. Oke, gimana? Sudah menjawab pertanyaan? Bagaimana untuk yang bertanya, apakah sudah jelas? Mbak Jessica, Mbak siapa tadi yang tanya? Mbak Siska. Ya? Oh iya, Mbak Siska. Siska. Gimana Mbak Siska? Sudah. Oke. Okay. Iya, sama-sama. Tetap boleh ya, tetap ikut aja nggak apa-apa. Ini masih ada 3 pertanyaan lagi Mbak Irma. Untuk selanjutnya ini saya bacakan atau bagaimana Mbak? Oke, dibacain aja nggak apa-apa. Ini pertanyaan dari Fitri Elma dari Universitas PGRI Semarang. Untuk beasiswa LPDP pendaftarannya itu setelah lulus S1 atau sebelum lulus bisa daftar? Setelah lulus. Silakan. Setelah lulus karena syaratnya tadi ijazah. Jadi kan LPDP itu, tapi gini, kalau kalian udah sidang tapi belum wisuda, kalian boleh daftar. Bisa pakai SKL ketika kalian seleksi berkas. Tadi kan di tahap pertama itu kan ada seleksi berkas itu kan, upload ijazah. Kalau kalian belum wisuda tapi harus sudah sidang ya, dan harus punya SKL. SKL itu kan yang mengeluarkan dari fakultas, surat keterangan lulus. Kalian boleh pakai SKL dulu ketika mendaftar berkas itu. Tapi ketika kalian interview di tahap akhir, nanti ada verifikasi berkas lagi. Ketika kalian datang langsung itu. Ketika kalian verifikasi berkas datang langsung, kalian harus udah punya ijazah. Biasanya rangkaian seleksi LPDP itu kurang lebih 3 bulan. Dulu saya September, seleksinya September akhir sampai November. Desembernya udah pengumuman. Jadi di bulan November itu, misalnya kalian pas interviewnya November ya, kalian itu harus udah punya ijazah. Tapi ketika kalian dapat upload dokumen di September, boleh pakai SKL dulu. Jadi kalau lulus atau belum ya pasti harus sudah lulus, seenggaknya udah sidang dan punya SKL. Belum punya ijazah boleh, tapi kalau interview kalian harus sudah punya ijazah. Jadi ijazahnya disusulkan saat interview verifikasi berkas. Gitu. Mbak Fitri Elma ya, gimana? Itu ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Fitri Elmanya Mbak. Kalau
tidak bisa bahasa Inggris gimana? Kalau tidak bisa bahasa Inggris, ini namanya main keberuntungan ya. Kalau TOEFL itu kan wajib ya, jadi kan mau nggak mau harus bisa bahasa Inggris. Cuman kalau TOEFL itu kan dia nggak ada speakingnya, nggak ngomong. TOEFL itu tesnya tertulis, jadi enak ya. Tapi kalau interview itu keberuntungan. Kalau kalian beruntung ambil dalam negeri, kalian bisa aja dites 100% pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian kurang beruntung, kalau saya dulu saya ambil dalam negeri tapi interviewnya bilingual. Jadi ada 4 interviewer. Nah, ada salah satu interviewer ini yang dia tanyanya bahasa Inggris dan harus jawab bahasa Inggris. Tapi yang tiganya tanyanya Indonesia, jawab Indonesia. Namanya keberuntungan. Kalian bisa mendapatkan 4-4-nya itu penanya Indonesia jawab Indonesia, bisa juga kalian 4-4-nya Inggris jawab Inggris ataupun bilingual sebagian-sebagian. Jadi emang itu terserah dari penanyanya, entah itu dalam negeri ataupun luar negeri, pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tergantung interviewernya. Nggak apa-apa boleh daftar, tapi ya itu semua tergantung dari tim yang menyeleksi. Yang penting TOEFL-nya dulu aja, karena kalau TOEFL itu wajib. Cuman kalau speaking itu main keberuntungan gitu buat interview. Baik, terima kasih Mbak Irma atas jawabannya. Bagaimana Mbak Fitri Elma? Sudah jelas? Ini lanjut pertanyaan dari Umi Farhatun dari Maba Kipugris. Kak mau tanya, nanti organisasi di kampus itu ditawari oleh Katin atau ikut sendiri? Terima kasih. Ini organisasi di S1 atau S2 nih? Kalau organisasi di S1 kalian daftar sendiri, biasanya kan itu kan ya ada, mungkin karena ini masih pandemi ya, jadi nggak ada apa sih namanya PK, pengenalan kehidupan kampus. Tapi kalau S1 dulu biasanya kan ada tahu nanti ada expo stand-stand UKM. Nah, di expo stand UKM itu nanti kalian bisa daftar atau join mau ikut organisasi apa gitu. Tapi kalau di S2, kalau yang ikut LPDP biasanya nanti akan ada yang namanya kelurahan LPDP. Itu kayak otomatis kalian gabung gitu. Nanti akan ada organisasinya. Jadi dia emang wajib ikut, ditawari dari kakak tingkat awal yang LPDP nanti akan mengajak adik-adik tingkatnya untuk gabung ke kelurahan LPDP. Selain itu, kalau kalian mau ikut organisasi tambahan, kalian bisa daftar sendiri di UKM yang ada di kampus gitu. Sama kayak S1 sistemnya. Cuman ada tambahan yang wajib ikut namanya kelurahan LPDP gitu. Baik Mbak Irma, terima kasih. Untuk penanya Mbak Umi Farhatun, bagaimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Lanjut pertanyaan dari Nike Poppy dari Ugris. Saya mau bertanya, apakah kakak mengalami kesulitan selama mengajukan beasiswa LPDP ini? Silakan Mbak Irma. Kesulitan itu di proses apapun pasti ada, entah itu LPDP, Mawapres ataupun kuliah, itu pasti ada kesulitan. Tapi selama kita berusaha untuk memecahkan kesulitan itu, insya Allah pasti akan ada jalan. Where there is a will, there is a way. Selama ada kemauan pasti ada jalan. Selama saya daftar LPDP pun ada kesulitan. Pertama nih, tadi saya bilang ya, LPDP itu di tahap kedua dan tahap ketiga, tahap komputer seleksi berbasis komputer yang TPA sama interview, itu harus datang langsung. Nah, kesulitannya adalah nggak ada yang di Semarang, padahal saya asli Semarang. Saya harus datang di Yogyakarta. Sedangkan tesnya berlangsung di pagi hari. Nah, kesulitannya adalah gimana mengatur waktu untuk bisa datang tepat waktu dan gimana biar kita datang di sana tapi kita siap mental, nggak sampai di jalan kayak gitu. Terus ketika saya mempersiapkan TOEFL pun saya juga mengalami kesulitan karena pertama kali saya ikut TOEFL
skor saya belum memenuhi. Saya dulu ikut tes TOEFL, tapi belum yang real test. Jadi yang real test yang diakui untuk LPDP itu adalah TOEFL ITP. TOEFL ITP itu nggak diadakan di semua wilayah gitu ya, jadi kayak tertentu aja. Misalnya kayak di Semarang itu yang ngadain Undip sama Udinus gitu. Kalau kalian bertes TOEFL biasanya biayanya 560.000. Kalau di bawah 500.000 otomatis itu bukan tes TOEFL. Pasti dia TOEFL yang untuk syarat kampus aja, bukan untuk beasiswa LPDP. TOEFL ITP namanya, yang dikeluarkan oleh lembaga IAAF langsung. Nah, pertama kali saya real test, tapi belum real test yang ITP, real test yang diselenggarain biasa, yang ikut TOEFL yang agak murah. Waktu itu saya terjangkau 50-an untuk mengetes. Itu pertama saya belum sampai 500, itu kendalanya. Nah, karena kendala itu, akhirnya saya mengambil keputusan untuk ikut les pendampingan bahasa Inggris khusus TOEFL selama 1 bulan di Pare. Nah, setelah saya les di Pare, kemudian saya real test ITP-nya, yang resmi itu saya di Jogja, di UNY, kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Setelah persiapan 1 bulan, alhamdulillahnya langsung tes, skornya sudah bisa mencapai 500 gitu. Yang penting mau berusaha aja dan jangan mepet. Kayak tadi misalnya, kalian real test TOEFL 2 minggu sebelum penutupan. Ya kalau kalian langsung saja dapat skor 500. Gimana kalau kalian masih di bawah 500, 450, 490, kan eman-eman waktunya kalau mepet gitu. Jadi persiapan waktunya harus agak panjang. Jadi kalian bisa nyoba kalau misalnya ada kendala. Terus kalau TOEFL itu sertifikatnya nggak bisa langsung keluar. Paling cepat dia keluar itu 7 hari kerja, 1 minggu. Paling lama dia 2 minggu kerja. Jadi emang harus diatur waktunya biar nggak mepet. Gitu. Itupun juga dengan surat-surat yang lainnya, surat kesehatan, surat tes narkoba itu juga harus dilihat jadwalnya biar kalian nggak mepet dan nggak kadaluarsa batas berlakunya. Karena TOEFL juga punya batas kadaluarsanya 2 tahun. Surat narkoba kadaluarsanya 1 bulan. Surat sehat biasanya 6 bulan kayak gitu. Oke, gimana? Ada yang mau ditanya lagi atau sudah jelas? Baik, terima kasih Mbak Irma atas jawabannya. Dari teman-teman yang bertanya, sepertinya sudah jelas semua. Untuk Mbak Irma, adakah closing statement yang ingin Mbak Irma sampaikan untuk teman-teman semua? Untuk closing statementnya, intinya jangan pernah takut untuk mencoba, jangan minder sebelum mencoba, jangan menyerah. Lulus, berhasil atau enggak itu urusan akhir. Yang penting kalian udah berusaha. Mending kalian menyesal setelah berusaha dibanding kalian nyesel sebelum berusaha sama sekali. Seenggaknya kalian udah nyoba dulu. Misalnya kalian minder nih, bisa nggak ya lolos sama LPDP? Gak usah takut, yang penting nyoba aja dulu. Karena daftar LPDP itu gratis, bayar. Terus misalnya S1 nggak punya riwayat prestasi, nggak apa-apa. Yang penting kalian SD, SMP, SMA pernah ikut organisasi meskipun itu cuma pramuka. Karena itu dinilai nggak dari S1-nya aja, tapi dari SD, SMP, SMA juga dinilai. Jadi intinya jangan pernah takut mencoba, jangan minder untuk mencoba. Dan berhasil atau gagal itu adalah sebuah bonus. Yang penting terus maju dan pantang menyerah. Itu aja pesan dari saya. Oh iya, untuk selanjutnya itu ya yang saya minta sesi foto pakai kertas. Selanjutnya sesi dokumentasi foto pakai kertas yang tadi sudah di-share di grup mentoring mantu prestasi unggul beasiswa muncul seperti ini dan seperti yang tadi di-share di grup. Monggo disiapkan teman-teman. Mungkin videonya dinyalain semuanya dulu. Oh iya. Minta tolong untuk teman-teman semua yang masih kameranya masih off bisa di-on-kan untuk dokumentasi. Kamera
sama speakernya ya, mungkin nanti bisa sambil ngomong, sambil ngucapin mentoring mantul, prestasi unggul, beasiswa muncul. Boleh dinyalain aja speaker sama silakan teman-teman untuk menyalakan speaker dan kameranya untuk dokumentasi sekaligus tulisan yang tadi sudah disiapkan. Gimana teman-teman? Sudah siap? nanti silakan panitia ya bisa capture atau screenshot buat dokumentasi. Sudah pada siap semua kertasnya? Silakan diangkat sambil kita ucapkan bersama. Sudah siap semua? Ya. 1, 2, 3. Mentoring mantul prestasi unggul dan beasiswa muncul. Diulangi sekali lagi, Bu. Ulang lagi. Sudah siap? Ketiga ya. Tiga. Mentoring mantul prestasi beasiswa muncul. Sudah semua ya. Terima kasih Mbak Irma. Terima kasih teman-teman semua. Baik, bisa di-off-kan lagi. Bisa di-mute lagi. Itunya volume kan volumenya. Terima kasih kepada Mbak Irma yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat dan luar biasa untuk kita semua. No, Bu. Kepada Mbak Irma Rahmawati dipersilakan untuk meninggalkan forum. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa memotivasi untuk meraih prestasi dan meraih beasiswa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mengikuti pemateri kedua kali ini. Tiba saatnya saya untuk undur diri. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya selaku
Moderator 2 mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang saya sengaja atau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih kepada materi kedua kita, Mbak Irma. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya, terutama di kalangan mahasiswa. Dan terima kasih kepada Mbak Lima selaku moderator 2 yang telah memandu di materi kedua ini. Sebelum kita tutup juga, karena untuk acara yang terakhir ini itu adalah penutupan, sekedar mengingatkan pada peserta ya, untuk link presensinya jangan lupa diisi, nanti akan di-share oleh panitia ya. Dan jangan lupa juga di dalam presensinya ada screenshot bukti dari telah mengikuti acara ini ya. Untuk sertifikatnya nanti menunggu pengumuman ya di grup WhatsApp masing-masing. Nanti di-share link sertifikatnya, menunggu nanti dari panitia. Berhubung, nah itu sudah di-share oleh panitia ya. Untuk presensinya bisa presensi dulu, jangan lupa. Udah masuk ya di chat Google Chat-nya. Bisa untuk presensi terlebih dahulu, karena berhubung juga sudah mepet sama zuhur. Terima kasih pada seluruh pemateri yang telah memberikan materinya dan menyempatkan waktunya untuk mengisi di acara mahasiswa ini. Semoga yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan di kemudian hari nanti. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah membuat rencana di acara ini ya. Hingga acara sudah terlaksana dengan lancar. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara mahasiswa ini sampai akhir, dari tadi pagi sampai siang ini akhir ini. Saya Milen Silvana Anggara selaku MC non formal undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata kita tutup ya.